Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Madia Deparwati dalam pembelajaran online hari ini. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti KBM hari ini. Baik anak-anak, untuk mengawali KBM kita pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Ibu akan pimpin menurut agama dan keyakinan Ibu, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena cinta kasih-Mu, sehingga kami pada hari ini dapat menjalankan aktivitas kami. Biarlah Bapa tetap menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhir KBM kami. Ampuni salah dan dosa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada hari Rabu yang lalu, kalian telah belajar mengenai interaksi sosial dengan bagian-bagiannya, yaitu interaksi sosial disasosiatif dan interaksi sosial asosiatif, dan juga contoh-contohnya. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Baik, kita akan mulai. Kalian perhatikan dalam slide tujuan pembelajaran hari ini 3.2.1, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial. 3.2.2, menjelaskan konsep dari masing-masing lembaga sosial yang ada. 3.2.3, menjelaskan fungsi dari masing-masing lembaga sosial yang ada. Nah, tentu kalian pernah membaca atau pernah mendengar, pernah menonton di televisi mengenai lembaga-lembaga sosial yang ada. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, dan Ibu harap kalian benar-benar perhatian pada materi-materi yang Ibu sampaikan. Nah, kita lihat yang pertama, jenis-jenis lembaga sosial. Nah, jenis-jenis lembaga sosial terdiri dari lembaga keluarga, dan lembaga keluarga ini adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi di sini lembaga keluarga itu adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi ini sama dengan keluarga inti. Yang berikut, lembaga agama adalah merupakan lembaga penting yang mengatur kehidupan manusia, terutama berkaitan dengan sisi spiritual. Nah, ini berkaitan dengan keimanan atau iman dan percaya manusia kepada Tuhan. Yang berikut adalah lembaga pendidikan, adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Nah, lembaga pendidikan inilah yang mengatur di mana tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Bagaimana mereka berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga, dan sebagainya. Nah, perhatikan gambar anak-anak. Di sini ada unit keluarga terkecil, yaitu keluarga seperti yang tadi saya sampaikan,
bagaimana mereka menjalin kebersamaan mereka. Mereka sebagai orang tua menuntun dan membimbing anak-anak mereka dalam belajar secara daring. Kemudian gambar yang berikut, ini lembaga agama. Jadi ada tanda salib di atasnya. Kita tahu berarti ini tempat ibadah atau lembaga keagamaan, yaitu agama Kristen. Kemudian ini contoh di mana mereka siswa di sini di sekolah, ya, itu lembaga pendidikan yang ada. Mereka dengan penuh perhatian mendengarkan arahan-arahan dari bapak ibu guru mereka. Nah, kemudian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pokok mereka itu ada pada lembaga ekonomi. Yang berikut, lembaga politik adalah suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi ini lembaga politik yang mengatur menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contohnya lembaga-lembaga politik misalnya DPR, MPR, partai politik, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Nah, perhatikan ini gambar mereka sedang melakukan aktivitas mereka, yaitu pedagang, ada penjual, ada pembeli. Mereka melakukan aktivitas mereka di pasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, di sini dalam gambar para anggota dewan, mereka sedang bersidang untuk mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rakyat. Kemudian lembaga hukum merupakan lembaga yang memiliki sekumpulan peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang demi mewujudkan ketentraman bersama. Nah, di sini lembaga hukum yang mengatur, dan lembaga ini yang memiliki peraturan-peraturan, dan mereka juga yang membuat, dan tentu ada pihak-pihak yang berwenang untuk mewujudkan ketentraman bersama. Kemudian ada lembaga budaya, lembaga yang berperan dalam pengembangan budaya, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan pendidikan pada masyarakat di suatu wilayah atau negara. Kemudian di sini peraturan-peraturan yang ada atau perundang-undangan yang ada digodok lagi di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ini ada contoh lembaga budaya dan adat Kutai, ya, di Kalimantan Timur. Kita lihat fungsi lembaga keluarga. Nah, fungsi lembaga keluarga yang pertama, fungsi reproduksi, yaitu fungsi melanjutkan keturunan. Nah, di sini lembaga keluarga apabila mereka sudah berumah tangga, tentu mereka punya harapan mereka dapat memiliki keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi, dapat memberikan perlindungan. Jadi
dalam keluarga atau lembaga keluarga akan memberikan perlindungan sehingga anggota keluarga merasa nyaman untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari. Kemudian yang ketiga, fungsi ekonomi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik dia sebagai buruh, sebagai guru misalnya, sebagai orang yang bekerja di suatu perusahaan, atau sebagai PNS, dan lain-lain. Yang keempat itu fungsi sosialisasi, yaitu mensosialisasikan nilai dan norma membentuk kepribadian anak. Jadi di sini tugas lembaga keluarga adalah mensosialisasikan nilai dan norma untuk membentuk kepribadian anak itu. Jadi pendidikan pertama itu adalah dalam keluarga, terutama untuk mensosialisasikan nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian anak. Yang kelima adalah fungsi afeksi. Nah, fungsi afeksi ini adalah berkaitan dengan pemberian kasih sayang untuk anggota keluarga. Yang keenam adalah fungsi kontrol sosial. Nah, fungsi lembaga keluarga di sini mengawasi dan mengendalikan perilaku anggota keluarga. Jadi di sini orang tua, bapak dan mama tentu mengawasi dan mengendalikan perilaku anak-anaknya, mengarahkan untuk menjadi anak-anak yang punya tanggung jawab dan memiliki perilaku yang sopan dan santun. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Nah, fungsi pemberian status ini berkaitan dengan lembaga perkawinan, akan memberikan status dan kedudukan seseorang sebagai suami, istri, dan anak yang sah. Kemudian fungsi lembaga agama. Satu, sebagai penuntun hidup bagi manusia dalam menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jadi dapat menuntun hidup manusia untuk menjalin hubungan antara Tuhan dan sesama. Yang kedua, sumber kebenaran dalam meraih kebahagiaan. Jadi lembaga agama itu merupakan sumber kebenaran untuk meraih kebahagiaan. Yang ketiga, memberikan prinsip benar, salah untuk menyadarkan perilaku menyimpang. Nah, prinsip-prinsip benar atau salah adalah merupakan lembaga agama atau fungsi lembaga agama untuk menyadarkan jika perilaku seseorang menyimpang, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar itu. Yang keempat, pedoman bagi manusia untuk berbuat baik. Jadi dalam ajaran agama masing-masing tentu ada pedoman bagi manusia untuk berbuat yang baik. Yang kelima, mewujudkan keteraturan dalam hidup bersama. Jadi lembaga agama akan mengatur bagaimana mewujudkan keteraturan dalam hidup bersama dengan saling bertoleransi antar umat beragama, menghargai kemajemukan. Yang keenam, mempertemukan antar kelompok atau golongan dalam keluarga besar. Jadi di sini fungsi lembaga agama adalah mempertemukan antar kelompok atau golongan dalam keluarga besar. Jadi dalam keberagaman tidak memandang siapa, di mana, agama apa, dan suku apa. Jadi semua dipertemukan dalam kelompok atau golongan dalam satu ikatan keluarga besar. Kemudian fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan mereka untuk mencari nafkah
atau sesuap nasi untuk menghidupi keluarga mereka. Yang kedua, menanamkan keterampilan dalam demokrasi. Nah, menanamkan keterampilan dalam demokrasi melalui lembaga pendidikan. Di sini bagaimana kita hidup di alam demokrasi. Ada kebebasan untuk kita mengungkapkan pendapat, yang penting mengikuti koridor yang ada. Yang ketiga, mengajarkan peranan sosial. Bagaimana peranan manusia sebagai makhluk sosial di sini itu merupakan fungsi lembaga pendidikan. Yang keempat, menyediakan tenaga pembangunan. Melalui lembaga pendidikan juga dapat menyiapkan tenaga-tenaga pembangunan yang handal. Yang kelima, membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib. Jadi melalui pendidikan mereka menuntut ilmu di bangku pendidikan dan mereka mendapatkan kerja dan mereka dapat memperbaiki nasib mereka. Yang keenam, mengajarkan nilai norma di lingkungannya. Dengan pendidikan atau melalui fungsi lembaga pendidikan ini dapat diajarkan tentang nilai-nilai norma yang ada di lingkungan di mana kita berada. Kemudian yang ketujuh, melestarikan kebudayaan masyarakat. Budaya-budaya yang sudah tertanam kokoh di masyarakat itu dilestarikan, dan itu merupakan fungsi dari lembaga pendidikan untuk melestarikannya. Yang kedelapan, mengembangkan bakat minat seseorang. Melalui lembaga pendidikan dapat dikembangkan bakat dan minat seseorang. Mereka memiliki bakat dan minat misalnya di bidang seni tari, seni suara, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dikembangkan melalui lembaga pendidikan yang ada. Kemudian fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberi pedoman untuk memperoleh bahan pangan. Yang ketiga, menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Jadi ekonomi supaya stabil itu distabilkan atau dijaga oleh lembaga ekonomi, sehingga kestabilan kegiatan ekonomi dalam masyarakat dapat dicapai. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan ekonomi. Permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada seperti masa sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19 yang tentu butuh perhatian khusus dari pihak pemerintah dan juga masyarakat kita untuk bagaimana dapat diselesaikan permasalahan ekonomi yang ada oleh karena imbas atau akibat dari pandemi ini. Yang kelima, mengatur hubungan kerja. Mengatur hubungan kerja, bagaimana keselarasan dalam hubungan kerja mereka dalam memperoleh penghasilan lewat hubungan yang harmonis melalui lembaga ekonomi. Yang keenam, memberi identitas kepada masyarakat. Nah, identitas di sini tentu memberikan warna lain, sehingga dalam pemberian identitas kepada masyarakat benar-benar masyarakat menjadi masyarakat yang menjadi panutan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan ini merupakan fungsi dari lembaga ekonomi. Yang ketujuh, mengatur sistem pengupahan pekerja. Nah, ini tentang upah pekerja juga diatur dalam lembaga ekonomi. Yang kedelapan, memberi pedoman dalam pertukaran barang. Jadi dalam pertukaran barang, distribusi barang, itu juga diatur dalam lembaga ekonomi. Yang kesembilan, memberi pedoman harga dalam berjual beli barang. Ada pedoman harga dalam jual beli barang.
Itu merupakan fungsi juga dari lembaga ekonomi. Yang ke-10, mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini dalam lembaga ekonomi diatur juga tata cara pemutusan hubungan kerja, sehingga pihak perusahaan mereka harus mengikuti aturan yang ada dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian fungsi lembaga politik. Pertama, memaksa masyarakat mentaati norma. Jadi, fungsi lembaga politik ini dapat memaksa masyarakat untuk mentaati norma yang ada. Yang kedua, mengarahkan masyarakat memilih pemimpin. Jadi pemimpin yang dipilih melalui pilkada itu diatur atau merupakan fungsi dari lembaga politik. Yang ketiga, menengahi permasalahan, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan misalnya penyelesaian seteruan pilkada dan sebagainya, atau hubungan yang kisruh antara partai politik yang ada. Kemudian yang keempat, melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat sehingga masyarakat itu merasa nyaman dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka tanpa merasa cemas. Yang kelima, menyalurkan aspirasi politik. Nah, aspirasi politik yang ada tentu mengikuti koridor yang ada atau aturan yang ada. Karena ada aturan dalam menyampaikan aspirasi politik. Yang keenam, membuat kebijakan umum. Kebijakan-kebijakan yang dibuat itu juga merupakan fungsi dari lembaga politik. Yang kedelapan, mengatur proses politik. Jadi proses politik ini juga diatur oleh lembaga-lembaga politik. Yang kesembilan, memelihara ketertiban dalam negeri. Melalui lembaga politik, ketertiban dalam negeri dapat dipelihara. Yang ke-10, mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, kalau semua sudah tertib, terpelihara, maka dapat diusahakan kesejahteraan umum. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi lembaga hukum. Pertama, melindungi warga masyarakat. Jadi warga masyarakat harus betul-betul merasa aman oleh karena dilindungi oleh lembaga hukum. Yang kedua, menegakkan hukum yang berlaku. Jadi hukum yang ada itu harus benar-benar ditegakkan, dan apabila yang melanggar tentu ada pemberian sanksi. Itu yang ketiga. Yang keempat, memberikan pedoman perilaku masyarakat. Nah, melalui lembaga hukum diberikan juga pedoman-pedoman bagaimana tentang perilaku masyarakat. Jadi setiap orang itu ada dibatasi. Jadi ada pedoman dalam berperilaku di dalam masyarakat. Yang kelima, menjadi alat mengubah perilaku masyarakat. Dari perilakunya yang suka melanggar aturan menjadi taat pada aturan. Ini fungsi lembaga hukum. Kemudian pilar lembaga hukum di Indonesia, yang pertama adalah polisi, itu sebagai penyidik. Misalnya ada masalah kemudian ditingkatkan menjadi kasus, polisilah yang bertugas sebagai penyidik. Kemudian yang kedua yaitu jaksa. Nah, jaksa di sini bertugas menyampaikan dakwaan. Dakwaan pasal berapa sesuai dengan aturan hukum yang ada. Yang ketiga, hakim itu mengadili dan memutuskan perkara. Mereka mengadili, mencari kebenaran, dan diputuskan berapa tahun, berapa bulan, dan sebagainya. Kemudian lembaga budaya yang memiliki fungsi melestarikan budaya daerah dan dapat mengembangkan budaya dalam era globalisasi. Jadi lembaga budaya ini bertugas atau berfungsi melestarikan budaya daerah, sehingga budaya daerah
tidak hilang dan dapat dikembangkan budaya itu sendiri dalam era globalisasi saat ini. Baik anak-anak, dari materi yang ada kesimpulannya, apabila lembaga-lembaga yang ada itu melaksanakan fungsinya dengan baik, maka akan terjadi keselarasan sehingga masyarakat merasa nyaman untuk melaksanakan aktivitas mereka. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini anak-anak. Ada tugas untuk kalian kerjakan. Yang pertama, kerjakan kuis materi lembaga sosial. Kemudian yang kedua, buatlah yel-yel yang berkaitan dengan kedisiplinan atau tata tertib di SMP Negeri 2 Kupang dalam bentuk video, kemudian dikirim ke guru masing-masing melalui WA. Tentu guru yang mengajar di kelas 7 ini ada 3 orang. Saya sendiri, Ibu Made, juga Ibu Lisna, dan juga Ibu Banase atau Ibu Angela Banase. Kalian kirim tugas itu ke guru masing-masing melalui WA. Yang ketiga, pada waktu membuat video, kalian harus mengenakan seragam sekolah. Karena kita dalam belajar di sekolah, tetapi dalam kondisi saat ini karena pandemi, jadi kalian belajar dari rumah, namun tetap kalian mengenakan seragam sekolah dalam pembuatan video. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kalian bersiap diri, belajar baik-baik dari setiap video pembelajaran yang ada, karena nanti akan ada penilaian harian ketiga. Jadi Ibu berharap kalian lebih konsentrasi lagi untuk belajar, dan pastikan kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengakhiri kegiatan belajar online saat ini, mari sekali lagi kita berdoa, dan sekali lagi Ibu akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai KBM kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Berkati anak-anak kami yang sudah dengan setia belajar dari rumah. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.